Shalom, selamat bertemu kembali. Oma Opa yang terkasih, cukup lama tidak ketemu ya. Beberapa Oma sangat punya kerinduan untuk hadir di gereja. Tapi mengingat situasi saat ini ya, kita sangat rekomendasikan untuk ibadah secara online seperti ini. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ruang ibadah ini secara online. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami ada saat ini. Kami tahu kasih, karunia, anugerah, pemeliharaan Tuhanlah yang menopang kami, bahkan semua Oma Opa dimanapun berada. Karena itu kami mau bersyukur untuk saat ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami dan tolong hamba-Mu dalam segala kekurangannya supaya boleh berbagi hal-hal yang Tuhan mau kami belajar pada siang ini. Kuduskan ruangan ini dimanapun kami berada dari segala gangguan dan halangan. Kami tolak segala gangguan daripada musuh, biar pikiran hati kami terarah kepada kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan baca satu ayat dari Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 saya baca dari versi firman Allah yang hidup ya. Kalau dalam firman Allah yang hidup, ayat Mazmur 92 ayat 14 berkata demikian. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, perkasa dan segar. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, perkasa dan segar. Kalau dalam bahasa standar dibilang tua, gemuk dan segar. Kalau sekarang nggak suka dibilang gemuk ya. Kalau dulu bilang gemuk sehat. Kalau anak banyak kurus dimarahin, kamu nih makan nggak jadi daging gitu. Tapi kalau sekarang justru bersyukur ya, bisa makan banyak tapi timbangan nggak bertambah, bersyukur. Jadi saya pilih firman Allah, dia bilang tetap berbuah, perkasa dan segar. Karena dari kata asli daripada yang diterjemahkan gemuk itu dia juga punya arti kuat, perkasa di situ ya. Nah, saya ambil tema ini dengan judul Fruitful Golden Age, yaitu usia emas yang berbuah-buah. Usia emas atau usia tua ya, kita seringkali hindari sebut ini, bilang tidak harus menjadi masa-masa yang suram. Tidak harus menjadi masa-masa yang mengecewakan ya bagi Opa dan Oma. Tidak harus menjadi masa-masa di mana kita merasa terabaikan atau merasa sia-sia. Sikap-sikap seperti itu dengan penuh kemurungan, keputusasaan memang banyak ya dialami oleh orang-orang di sepanjang hidupnya. Kalau kita berkunjung mungkin ke panti-panti jompo, ada lihat wajah-wajah seperti itu. Tapi seringkali hal seperti itu terjadi pada orang-orang yang sepanjang hidupnya memang hanya berfokus pada dunia. Sehingga masa tuanya menjadi masa yang seperti dalam kitab Pengkhotbah bilang, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tapi tadi kita baca dalam firman Tuhan ya, firman Tuhan ini bilang bahwa anak-anak Tuhan bisa jalani hidup yang bahagia, yang memuaskan, yang penuh syukur, bahkan terus berbuah-buah dalam masa tua. Itu sebabnya disebut sekarang kita menyebutnya usia emas. Begitu banyak ya, kalau Oma Opa lihat dalam Alkitab, pasti banyak yang udah baca Alkitab lebih banyak daripada kita ya, daripada kami-kami. Sehingga pasti kalau saya singgung mesti ingat ya. Kita lihat dalam Alkitab begitu banyak ya anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan panggil dengan yang dia masa tuanya dijalani dengan begitu produktif dan jadi berkat. Yang sangat terkenal ingat Musa kan. Musa usia 40 tahun dia merasa dia paling siap untuk Tuhan pakai. Tapi ternyata dia salah langkah, hanya harus lari untuk selamatkan hidup. Jadi gembala di padang tuh selama 40 tahun. Tuhan panggil Musa di usia 80 tahun.
ketika Musa rasa dia sudah waktunya pensiun. Sehingga Musa tuh nolak-nolak sampai berapa kali. Tapi umur 80 tahun Tuhan panggil. Tapi ketika Musa akhirnya menuruti melakukan, dan kita lihat Tuhan pakai ya opa-opa ini umur 80, pimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan selama 400 tahun. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan melalui Musa itu. Sampai pada hari matinya 120 tahun dibilang dia masih kuat, masih segar. Itu Musa. Bagaimana yang lain? Tahu tentang Abraham. Umur berapa dia Tuhan panggil? Dia tadinya ikut papanya Terah. Umur 75 tahun baru Tuhan panggil dia. Abraham. Sudah opa-opa juga. Dia dapat anak usia 100 tahun. Tapi Abraham yang Tuhan pakai ini, dia percaya pada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan minta anak tunggalnya Ishak, dia serahkan. Sehingga dia menjadi, dibilang, bapak orang beriman. Sangat banyak ya. Saya ambil contoh satu lagi. Elisabeth dan Zakaria di perjanjian baru. Sudah tua, tidak punya anak. Tapi mereka hidup dengan tetap, dalam masa tua tetap taat akan Tuhan. Dan Tuhan percayakan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Satu yang terakhir ya. Ingat cerita Daniel. Daniel itu Tuhan panggil pada usia remaja. Mungkin masih umur 17 tahun waktu kerajaan Yahuda ya, kerajaan Israel Selatan jatuh. Yang utara sudah jatuh duluan ya, 200 tahun sebelum. Selatan jatuh, Daniel tuh diangkut ke pembuangan. Mungkin usia 17 tahun. Tapi kalau kita lihat, dia dari muda mau taat sama Tuhan. Tuhan pakai Daniel tuh luar biasa. Bahkan Babel bawa orang Yahudi ke pembuangan selama 70 tahun. Babel diganti oleh media Persia waktu Babel dikalahkan sama Darius dan Kores. Itu Daniel tetap dipercayakan kedudukan tinggi. Mungkin sampai usia sekitar 80-90 tahun. Orang Israel dari pembuangan sampai menjelang kembali ke pembuangan itu Daniel Tuhan pakai. Di masa sekarang ada enggak? Wah, sangat banyak saudara ya. Nanti waktunya gak cukup kalau saya cerita. Saya ambil satu aja contoh dah. Saya enggak tahu opa-oma masih makan KFC enggak. Itu kan gambarnya opa-opa gemuk sudah keriput ya. Kolonel Sanders ya. Tahu kan ceritanya gitu loh. Pensiun 65 tahun sudah semua gagal, semua kecewa, keluarga enggak ada tuh. Sudah kepengen bunuh diri gitu loh. Tapi dengan uang pensiun terakhir dia pakai apa yang dia suka masak katanya. Dia bikin ayam goreng dan tidak tahu berapa banyak penolakan dia alami gitu ya. Sebelum itu dia berhasil yang sekarang berada di mana-mana saja di seluruh dunia ini KFC ada. Jadi banyak fakta yang menunjukkan bahwa masa tua tidak harus kita cuma tunggu-tunggu panggilan Tuhan. No, banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Tahu Bunda Teresa ya? Ibu Teresa di India itu. Dia pada usia ketika dia meninggal itu luar biasa. Kita lihat di TV ya. Nggak ada, bahkan ketika seorang kepala negara mati itu nggak pernah dihadiri orang biasa meninggal itu. Jadi begitu banyak kepala negara gitu ya. Ketika Bunda Teresa meninggal. Padahal itu asalnya cuman seorang suster biasa. Dan dia punya visi apa? Dia bilang melayani orang-orang yang paling miskin di antara orang miskin di India. Hal sederhana gitu. Jadi firman Tuhan mengajar kita ya. Tadi bilang pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, perkasa dan segar. Lalu bagaimanakah kita harus hidup seperti apa untuk mengalami janji-janji Tuhan atau firman Tuhan ini? Di dalam ayat yang ke-13 ya, saya akan bacakan ayat ke-13. Dikatakan demikian ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Siapa atau bagaimana? Di situ kriteria dia bilang itu orang benar. Jadi kalau orang dunia bisa putus asa dan orang benar dia bilang bertumbuh seperti pohon korma. Kita ini oma opa semua adalah orang benar.
Kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat, terima Dia sebagai Tuhan, kita ini orang-orang yang dibenarkan. Dibenarkan melalui Yesus yang mati untuk kita. Bapa memandang kita melalui Yesus yang berdiri di antara langit dan bumi, disalib, membela kita, dan kita dipandang sebagai orang benar, orang kudus. Itu syarat yang pertama, bagaimana kita menerima. Atau apakah ada di antara oma opa yang menghadiri ibadah ini, saya tidak bilang menonton ya, kita sedang beribadah, yang belum menikmati karunia damai dengan Tuhan ini? Ya, saya pernah baca satu tulisan seorang hamba Tuhan, saya ini sudah puluhan tahun di rumah Tuhan tanpa benar-benar kenal Tuhan rumahnya. Hubungan dengan Tuhan bukan sekedar beragama, tapi ada satu pengenalan pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa kita, ada penyerahan hidup karena karya Kristus. Kalau sampai saat ini belum merasakan Tuhan begitu dekat, begitu akrab dalam usia kita, tidak ada kata terlambat. Tuhan bilang, aku ketuk pintu hati, buka pintu, terima aku, dan mengakui kita ini orang berdosa. Kita selamat hanya karena anugerah. Kita terima Tuhan, Dia masuk dalam hati, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kita punya meterai keselamatan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang benar. Maka dibilang, pada masa tua pun akan tetap berbuat, tetap perkasa, tetap gemuk dan segar. Lalu apa yang dinikmati orang-orang benar? Bagaimana cara hidupnya yang berbuat tersebut? Nah, kita baca dari ayat yang pertama dikatakan demikian. Debbie ini kan Mas Budi bilang nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk mengucapkan syukur pada Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Orang benar, anak-anak Tuhan suka menaikkan nyanyian syukur, puji-pujian dan lagu-lagu rohani. Ya, saya dengar kayak Om Marika bilang, oh tiap pagi subuh itu setel LPK, ada firman, ada puji-pujian. Lakukan hal itu. Kenapa? Lagu-lagu rohani ini banyak kan isinya firman Tuhan, janji-janji Tuhan, penghiburan, pengharapan, sukacita dari Tuhan. Kita ini sekarang lewat HP, lewat radio, dan ikut menyanyikan itu. Tuhan dengarkan suara hati kita, bukan falasnya suara kita gitu ya. Saya cerita bahwa tetangganya satu saat bercerita bahwa dia merasa damai, merasa sejahtera ketika mendengar, karena di luar mereka kayak putar lagu-lagu rohani. Jangan terlalu keras sampai mengganggu tetangga, tapi seringkali bahwa tempat seperti ini menjadi atmosfer yang bagus gitu ya di sekeliling kita. Kemudian di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan musik dan bunyi-bunyian 10 tali. Ayat 2 dulu ya. Setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya, dan setiap malam bersukacitalah atas segala kesetiaannya. Tuhan mau kita menjalani hidup sukacita, berarti kita itu bersaksi. Kita suka bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Bahwa kita hidup sampai hari ini, berapa banyak orang di sekeliling kita yang sudah Tuhan panggil. Akan dalam 1 atau 1,5 tahun terakhir saja. Kita sekarang hidup ada kasih karunia Tuhan. Banyak yang sudah kita alami, yang kita saksikan perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita saksikan kebaikan Tuhan. Bukan seperti kadang kita banyak apa cuma cerita, wah dulu tuh oma kayak begini, dulu opa hebat begini. Orang bosan dengar karena itu ceritanya tiap kali. Tapi kalau oma bercerita, Tuhan tolong saya waktu ada kejadian ini, Tuhan selamatkan saya ketika seperti ini, saya pernah mengalami ini, Tuhan luputkan saya. Itu kesaksian yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang nolong kita pada saat itu, Tuhan yang sekarang hidup, Tuhan yang sama, yang hadir saat ini. Suka bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Ada anak-anak, cucu-cucu, tetangga, teman-temannya datang. Adalah kesempatan-kesempatan untuk Oma boleh bersaksi. Kemudian di dalam yang hidup di dalam sukacita tadi dikatakan, kita bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan itu setia. Tuhan tetap menggendong kita ya sampai dengan masa tua kita. Di dalam kata-kata yang lain, bahwa sukacita karena Tuhan ini tidak tergantung situasi. Sukacita itu dari dalam kita hidup, tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kemudian dikatakan, dibilang bahwa
kita dapat berikan kesaksian hal-hal mulia yang Tuhan kerjakan. Begitu banyak hal-hal yang tidak dimengerti. Katakan ayat 5 dia, ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah kau lakukan. Betapa dalamnya pikiran-pikiranmu. Pasti punya banyak sekali cerita hal-hal yang luar biasa yang dunia seringkali bilang kebetulan, tapi sebenarnya itu bukan kebetulan, tapi itu kebenaran. Memang Tuhan yang bekerja, yang meluputkan kita. Ya. Kita akan baca lagi. Apalagi yang bagaimana cara hidup orang benar. Ayat 6 dan 7 saya baca dari versi firman Allah yang hidup ya. Demikian ayat 6. Orang yang tidak berakal tidak dapat memahaminya. Orang bodoh tidak mengerti bahwa walaupun orang-orang jahat hidup dengan subur bagaikan lalang, namun kesudahan mereka ialah kebinasaan yang kekal. Anak-anak Tuhan tidak akan kecewa kepada Tuhan bila ada orang menjahati kita. Kita nggak akan iri kalau lihat ada orang yang jahat, curang, kelihatannya enak, kelihatan sukses, berhasil secara dunia. Karena itu belum seluruh ceritanya. Ya. Itu baru setengah ceritanya. Jadi kita tetap bisa tidak kecewa dengan melihat hal-hal seperti itu. Dibilang tidak mengerti bahwa walaupun orang jahat hidup dengan subur, namun kesudahan mereka adalah kebinasaan kekal. Matthew Henry dibilang begini, domba-domba yang hendak disembelih akan dilepas di padang rumput yang paling subur. Ya. Jadi kalau hidup kelihatan enak, senang, tapi tidak menjadi berkat, tidak berbuah untuk apa-apa, kemanakah tujuannya? Itu dijawab sendiri ya. Ya, kita baca ayat yang ke-10, dikatakan dibilang, orang benar bagaimana? Engkau telah menjadikan aku sekuat banteng, berkat-berkatmu sungguh menyegarkan aku. Di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan kita bisa terus naik. Biarpun secara jasmani kita ini makin tua, makin lemah, makin ada keluhan ini, keluhan itu, tidak bisa banyak yang kita lakukan secara fisik. Tapi kita menyadari bahwa banyak sekali hal-hal mulia yang berharga yang bisa dilakukan orang tua, yang tidak terbeli dengan uang, yang tidak tergantung pada uang, pada kekuatan fisik, kedudukan atau popularitas. Coba renungkan gitu ya. Jadi kayak seperti tadi Bunda Teresa tadi, itu cuma suster biasa, hanya punya misi melayani orang miskin. Tapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Dia tuh begitu sampai bilang pernah sampai 10.000 orang dikasih makan. Kemampuan apa? Sumbernya dari mana gitu? Dia memulai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ya. Kemudian ayat 12. Dia bilang orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sebagai orang benar, hidup kita, situasi boleh begitu sulit, tapi karena Tuhan ada bersama kita, situasi sulit apapun, musim apapun dalam hidup ini tidak mesti mematahkan kita, tidak usah mematahkan opa dan oma gitu. Dengan jadi orang benar di mata Tuhan, situasi itu seperti apapun tetap bisa jadi sarana untuk kita terus dan tumbuh di dalam Tuhan. Apa prasyarat agar kita punya hidup yang berhasil, menyukai hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama? Dia bilang, kalau mungkin di antara kita ada punya pohon buah-buahan, ya punya mangga, rambutan, apa, biasanya pada musim berbuah itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga. Itu kita bagi-bagikan, terlalu banyak kita makan. Itu butuh perawatan. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 13, karena pohon-pohon itu mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dalam firman ini dia bilang pohon itu dipindahkan dalam kebun Allah dan berada di bawah pemeliharaannya sendiri. Bahwa kita bisa berbuah karena kita memberikan diri kita. Sekarang kayak seperti ini, ibadah ini, dengar firman, ini bagian menyerahkan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Apakah Anda punya hubungan akrab dengan Tuhan? Apa Anda memelihara komunikasi intim dalam doa dan menerima siraman firman secara teratur? Apakah Anda menyambut dengan taat ketika ia membersihkan bagian hidup yang mengganggu proses pertumbuhan?
dan pematangan karakter. Ya, terakhir ayat 15-16 dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Kita sampai masa itu kita jadi kesaksian. Tuhan itu benar, Dia tidak berubah seperti gunung batu. Segala yang lain orang boleh berubah, apa yang kita simpan untuk hidup kita bisa itu habis dan selesai, ya. Tetapi Tuhan tidak berubah dan itu kesaksian pada umur hidup. Saya menutup renungan ini untuk satu kesaksian ya, satu cerita dari Oma yang namanya Myrti Howell ya, di cerita ini. Kenapa saya ambil cerita ini? Ini saya orang dalam situasi yang karena kita bisa alasan, oh saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Ini orang dalam situasi yang mungkin paling sulit untuk bertumbuh atau untuk mengucap syukur. Oma ini umur 91 tahun. Oma Myrti Howell sudah tinggal di rumah jompo. Ya. Dia keluarganya miskin ya. Usia 10 tahun dia sudah mulai kerja cari nafkah. Upahnya cuman dia bilang 10 sen per hari. Mungkin 1.500 perak gitu ya. Dia cuma sekolah 1 tahun. Baca tulis akhirnya dia belajar sendiri. Tapi dia mulai umur 10 tahun tuh dia sadar Tuhan tuh ada dan merasa bahwa Tuhan melindungi, berkati dia. Sehingga umur 16 tahun dia tuh pergi ke gereja ya. Terus hanya dia usia 17 dia menikah, dapat anak 3. Sesudah itu berturut-turut ya, mulai musibah, orang tuanya meninggal ya, anaknya yang nomor 2 meninggal. Terus suaminya juga meninggal dalam kecelakaan. Sehingga akhirnya rumahnya harus dijual dan dia harus bekerja apa saja untuk membiayai hidup anaknya yang pertama dan yang ketiga. Terus akhirnya waktu anaknya yang ketiga juga meninggal, terus anak yang pertama sakit-sakitan, dia bilang waktu suaminya meninggal, dia bilang saya merasa seperti saya itu seperti Ayub, di mana setan sedang berbicara dengan Tuhan. Setan minta izin sama Tuhan untuk hancurkan saya gitu, untuk membuat saya menyerah terhadap Tuhan, menyerah untuk percaya sama Tuhan. Tapi itu hanya bikin saya lebih lagi berserah, lebih lagi berharap kepada Tuhan. Itu Oma bersaksi seperti itu gitu ya. Terus dia bilang akhirnya sudah dia di panti jompo ya. Dia merasa depresi secara rohani. Dia merasa untuk siapa lagi saya mau hidup gitu loh. Dia mau bilang Tuhan, kalau Tuhan sudah siap untuk saya sudah siap untuk Tuhan. Saya sudah tidak ingin hidup yang saya ingin mati Tuhan. Aku tahu dia aku akan mati. Terus tapi tiba-tiba dia bilang ya Tuhan bicara begitu jelas, sama kayak Tuhan bicara muka dengan muka. Cuma 3 kata dia. Roh Kudus bicara sama dia. Tulislah surat kepada orang-orang di penjara. Dia bilang 3 kata itu. Saya mau pikir mau gimana gitu. Cuma dia bilang itu tidak ada alasan untuk saya bimbang. Kalau saya nolak itu berarti saya nggak taat. Sehingga dia bilang, aku bilang Tuhan apa yang harus saya tulis kepada mereka. Aku tidak punya pendidikan. Aku sendiri menulis membaca belajar sendiri. Aku tidak tahu apa-apa tentang penjara. Tapi tidak ada ragu itu Tuhan yang suruh, dia bilang. Jadi Oma ini akhirnya dia menjadi dia cuma ingat saya kenal itu ada rumah tahanan di dekat sini gitu. Jadi Oma Myrti langsung tulis surat, dia bilang, saudara-saudara dalam tahanan terkasih, aku Oma yang mengasihi dan memperhatikan kamu yang ada di tempat yang mungkin kamu tidak rencanakan. Kasihku dan simpatiku bagi kamu sekalian. Aku ingin menjadi teman di dalam koresponden, dia bilang. Jika Anda mau mendengar dari saya, tolong tulis surat. Aku akan jawab setiap surat yang kamu kirim. Seorang sahabat Kristen, Oma Howell. Di sana surat kayak gitu bisa nyampe. Jadi kayaknya koordinator penjara terima surat, terus hanya Oma dapat balasan. Ada 8 nama. Ini ada 8 nama Oma tulis surat gitu. Dan begitu dia bilang. Setiap kali dia mau membalas, dia bilang surat-surat datang, dia bilang ketika datang surat aku baca, waktu kejap Tuhan, kau tahu apa yang kau mau aku katakan, sekarang katakanlah kepada aku.
Jadi dia bilang, aku tuh, Roh Kudus tuh bekerja, saya taat, saya tidak menulis apa-apa dari keinginan atau perasaanku sendiri. Apa yang Tuhan berikan, itu yang salah tulis. Apa yang Tuhan kasih, itu yang saya jawab, dia bilang. Ini dia yang sudah dia kasih contoh gitu. Jadi surat dari pelayanan itu, koordinator penjara masuk, hanya terinfo ke sana, akhirnya dia menulis kepada, sampai penjara-penjara dia sampai yang menulis buku ini kan Charles Colson, dia mimpin pelayanan penjara. Dia tadinya penasihat Presiden Nixon, dia sendiri terkait dengan kasus bertobat di penjara, bikin pelayanan penjara. Akhirnya Oma ini bisa nulis sampai 100 orang gitu. Dan jawaban-jawaban surat-surat yang dia kasih itu begitu menguatkan ya. Ini contoh satu surat yang nama David, dia bilang, aku diketawain teman-teman waktu saya bilang saya dapat surat. Karena memang tidak ada orang yang perhatikan saya, dia bilang. Tapi dia sungguh sekarang aku lihat buat ada, dia bilang, tolong balas lagi. Ada seorang perempuan JNS, dia bilang, oh aku sedih waktu Oma bilang Oma mungkin tidak akan hidup lama, dia bilang. Aku tadinya pengen ketemu waktu aku bebas, tapi aku udah sekarang, dia bilang, sekarang hidupku sudah berubah. Sekarang saya menyadari bahwa hidup saya berharga, tidak seburuk seperti yang saya kira. Oma bilang bahwa itu Tuhan yang mengerjakan, tapi saya rasa saya harus juga berterima kasih kepada Oma. Itu umur 91, yang Tuhan, apalagi itu, kamu bisa melakukan apalagi, dia bilang. Dan dia bilang, hari-hari ini, dia bilang, hari-hari terakhir saya menjadi hari-hari yang paling bahagia seumur hidup saya. Ya, saya kutip perkataan si Matthew Henry, dia bilang bahwa Tuhan kadang-kadang memberikan kemakmuran kepada orang-orang jahat. Mereka kelihatan subur untuk sementara. Marilah kita mencari untuk diri kita sendiri keselamatan dan anugerah dari Injil. Bahwa kita setiap hari diurapi Roh Kudus, kita melihat, kita membagikan kemuliaan Tuhan adalah dari anugerahnya, dari kasih karunia dan rohnya, bahwa semua orang percaya menerima kebijaksanaan yang membuat kita tetap hidup, membuat mereka berbuah. Pohon-pohon lain ketika tua, daun-daunnya rontok. Tetapi dalam pohon-pohonnya Tuhan pelihara, dibilang kita tidak pernah gagal seperti dengan kekuatan alam. Hari-hari terakhir bagi kita, masa tua, masa keemasan, seringkali menjadi hari-hari yang terbaik. Dan pekerjaan yang terakhir menjadi pekerjaan yang terbaik. Ketekunan adalah buah yang nyata daripada ketulusan hati. Dan biarlah setiap ibadah, setiap hari Sabat, sementara kita melihat kesetiaan Tuhan, kita mendapatkan jiwa kita beristirahat. Dan lebih lagi dalam Tuhan dan kebenaran kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena bersama dengan Engkau Tuhan, bagaimanapun keadaan kami pada masa usia kami tua sekalipun, kami tahu tidak ada yang mustahil. Orang yang paling sulit masih bisa Tuhan pakai. Kami tahu setiap kami Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi anak cucu kami. Kami bisa berdoa, kami bisa memuji, kami bisa bersaksi. Bahkan melalui banyak cara Tuhan akan bisa memakai hidup kami ini menjadi hidup yang berguna, hidup yang berbuah, hidup yang penuh semangat, hidup di mana kami ini siap untuk kembali kepada Tuhan, dan juga kami siap untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati semua opa-oma dimanapun juga, dalam segala pergumulan, dalam segala dakwaan kesulitan yang musuh sebabkan, biar mereka berikan kekuatan, anugerah, sehingga tetap bertahan dalam Tuhan yang hidup, yang adalah gunung batu kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.